Kita mulai aja kali ya. Udah 1 menit lagi. Sambil nunggu yang lain lah gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan yang kedua ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan suara saya jelas nih, bisa diterima oleh semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi judulnya mulai dari mobile wireless ya, dan pervasive komputer ya, computing itu maksudnya ya. Salah cetak itu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai pervasive computing, arsitekturnya ya, kita jelas itu bahwa ada poin-poin penting atau elemen-elemen utama ya. Pertama komputasinya ya, yang kedua terkait dengan komunikasi, dan yang ketiga tentang sensornya ya. Nah, ini adalah beberapa penerapan sebagai contoh saja penerapan supaya kita bisa lebih jelas lagi bagaimana pervasive computing itu kita bisa implementasikan. Nah, ini sebuah contoh misalnya di mana pervasive computing diterapkan pada suatu transportasi publik ya, begitu. Jadi bisnya itu kita berikan sensor ya, dan sensor inilah yang bisa menginformasikan kepada pelanggan begitu ya, terkait dengan jadwal bus ya, bus sudah sampai mana ya. Jadi di sana itu ada peralatan yang ada di busnya sendiri ya, dari bus itu akan masuk ke bagian information center-nya ya. Nah, dari situ, dari information center itu bisa diakses dari lewat internet ya, ataupun lewat wireless communication gitu ya. Dari situlah kita bisa melihat informasi ya, bisnya itu lagi ada di mana, sudah sampai di mana ya, gitu. Berapa menit lagi sampai di suatu shelter misalnya begitu ya. Begitu kira-kira. Jadi penjadwalan hal ini akan membuat lebih baik penjadwalan dan tentu saja meningkatkan operasional dari bis tersebut ya. Nah, kita bisa lihat nih ya, salah satu contoh lainnya yaitu terkait dengan mobile computing dengan e-commerce gitu ya. Jadi memang kita sudah alami ya, apalagi di situasi yang seperti ini ya, di pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana karena ada PSBB atau lockdown gitu ya. Nah, kita akan menggunakan mobile computing di situ ya. Jadi di sana bisa mengakses internet ya. Sekarang kemampuannya ya, kemampuan penting dari mobile computing itu karena dia bisa akses internet sehingga jangkauan bisa kemana saja ya. Portabilitas bisa dibawa kemana saja, dan sekarang keamanan juga sudah mulai tinggi gitu ya. Jadi bisa bepergian kemana saja tapi kita tetap bisa terkoneksi dengan baik ya. Itu prinsipnya mobile computing. Nah, kalau kita bicara tentang mobile commerce ya, jadi bagaimana kemudian mobile computing itu kemudian diimplementasikan di dalam suatu praktek ya, jual beli gitu ya. Di situ ada keuangan di sana ya. Di e-commerce itu ya suatu yang terkait dengan bisnis yang kita kaitkan di dalam suatu layanan mobile gitu ya. Di situ ada banyak hal di sana ya, mulai dari finansial ya, banking ya, mobile banking gitu ya. Sekarang pembayaran lewat mobile misalnya pakai aplikasi ya, fintech ya, finansial teknologi gitu, pembayaran menjadi lebih mudah gitu.
dengan bermunculannya berbagai macam layanan fintech. Ya, untuk iklan juga ya, kita kadang-kadang begitu kita salah ya mengklik di suatu sosial media saja, ternyata kita selama seminggu kemudian kita dihantui dengan iklan-iklan gitu. Ya, masuk ke mobile kita gitu ya. Coba bisa sekali-sekali diperhatikan ya, iklan yang masuk di mobile kita mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di browser kita di laptop misalnya. Itu ada pendekatan yang berbeda untuk broadcasting. Ya, itu bisa kita analisis juga tuh sebetulnya ya, gitu. Ya. Juga di sana banyak ya inventory management ya, membuat kita bisa tahu ya dalam suatu pengiriman ya, pengiriman barang sudah sampai mana ya, suatu kendaraan misalnya sudah sampai mana itu ya, misalnya taksi online misalnya ya begitu. Bisa juga tentang service management, bisa locating and shopping ya untuk menggunakan GPS ya, tracking di sana. Ya. Banyak hal di situ ya masuk di sana. Ya kita contohnya kan sekarang ya misalnya di distance education, misalnya. Streaming audio dan video pembelajaran. Ya. Hari ini saya tidak streaming di YouTube gitu ya. Tapi saya akan rekam nanti setelah selesai ini ya akan saya upload di YouTube gitu. Sebetulnya bisa juga streaming di YouTube ya gitu. Nah, kemudian juga di sana macam-macam ya, ada data center, ada multimedia on demand misalnya, bisa musik, bisa video dan seterusnya ya. Jadi itu ada suatu jual beli di sana ya gitu. Jadi kenapa mobile computing sekarang sangat luas ya, karena pemicunya sangat besar juga gitu ya. Mobile devices ya untuk orang Indonesia saja misalnya satu orang bisa punya banyak ya gitu. Ya dengan mobile ini juga orang tidak perlu lagi harus duduk di suatu tempat, tapi dia bisa bergerak kemana-mana tanpa membutuhkan laptop atau PC yang statis gitu ya. Sekarang ada budaya handset ya, kan budaya wifi ya, para fakir bandwidth ya gitu untuk cari wifi di mana-mana ya. Dan juga ada dorongan vendor mobile yang sudah lebih murah lagi ya, menurunkan harga biaya ya, apa namanya komunikasi data ya gitu. Dan HP-nya sendiri, device-nya juga sangat murah, turun harganya, dan perangkatnya kemampuannya lebih besar gitu ya. Jadi itu pemicunya gitu. Nah, beberapa aplikasi lainnya ya yang terkait dengan infrastruktur ya dari mobile computing ya, ini sebagai basis ya, basis informasi atau basis komunikasi ya menggunakan pervasive computing ya. Kalau kita bicarakan tentang hardware-nya ya yang terkait dengan mobile computing ya, kita ada dua macam lah ya. Yang pertama mungkin perangkat aksesnya ya, perangkat aksesnya bisa berupa mobile ya, bisa handphone ya, mobile devices ya, PDA, tablet ya gitu. Dan banyak hal lainnya sekarang ya gitu. Bahkan sekarang memang sudah sudah disediakan gitu oleh vendor-vendor perangkat-perangkat kecil ya, seperti beacon gitu ya, beacon ya, peralatan kecil. Dulu ada apa namanya Google Beacon, tapi kayaknya Google tidak melanjutkan produksinya, tapi masih banyak yang menggunakannya ya gitu ya. Apalagi dengan teknologi Bluetooth BLE itu ya, membuat kita bisa menyebarkan beacon-beacon di mana-mana ya. Begitu dia dilewati oleh suatu device, maka beacon itu akan aktif dan mengaktifkan link atau informasi-informasi di internet yang bisa dikirim oleh orang terhadap orang yang lewat itu gitu ya. Itu perangkat keras tuh termasuk. Dan yang keduanya itu adalah perangkat infrastruktur gitu ya, infrastruktur yang terkait bagaimana komunikasi itu bisa jalan. Jadi komunikasi itu bisa jalan ya, apakah itu wireless modem misalnya, modemnya sendiri ya,
wireless adapter, ya. Ini sebagai apa namanya, link, ya, satuan komunikasi yang paling privat, ya, supaya bisa masuk ke infrastruktur lainnya di sana, ya, gitu. Ya, sampai ke di sana nanti ada application service providernya dan seterusnya, ya. Ada TV, ya, atau content provider, ya. Termasuk vendor-vendor dari komunikasi itu sendiri, gitu, ya. Baik yang menggunakan GSM, ya, yang kita pakai nih di sini, ataupun kita menggunakan perangkat-perangkat komunikasi lainnya. Ya, di sini di gambar ini ada contohnya pakai WiMAX, ya, begitu. Nah, kalau bicara tentang softwarenya, ya kita ya cuma perlu browser sih sebetulnya, ya, dan beberapa ya aplikasi yang berjalan di mobile OS-nya sendiri, gitu, ya. Nah, kita bisa buat itu, ya, atau bisa hanya menggunakan, gitu, ya. Kalau kita levelnya mungkin sebagai orang yang berkecimpung di bidang komputer, ya kita kadang-kadang buat juga tuh, ya, aplikasi mobile untuk mendukung apa? Untuk mendukung misalnya apa namanya, pemantauan dari sebuah ladang jamur misalnya, ya, jamur tiram dari jarak jauh menggunakan OS misalnya. Ya, kita mau melakukan proses apa namanya, akuisisi data, proses pengiriman data, lalu dianalisis dan kemudian bisa kita simpulkan hasilnya dan seterusnya, ya, gitu. Dan tentu saja ada beberapa, ya, itu diwakili oleh Bluetooth di situ, ya. Ada beberapa, ya, software, ya, connectivity gitu, ya, yang akan mengkomunikasikan, ya, perangkat-perangkat mobile itu dengan apa namanya, dengan pusat-pusat datanya yang ada di internet, ya, gitu. Nah, juga kemudian terkait dengan aplikasi tadi, ya, di sini diwakili oleh user interface, ya, gitu. User interface yang cukup enak, dan tentu saja ada protokol atau ada bahasa wireless application, ya, protokol komunikasi antar perangkat mobile yang berbeda. Ya, sekarang semua perangkat komunikasi rasanya disatukan oleh apa misalnya? Ya, oleh firmware, ya. Jadi nggak peduli lagi misalnya dia pakai Android, apakah dia menggunakan, ya, iOS misalnya atau yang lainnya, ya. Dia tetap bisa berkomunikasi satu sama lain, ya. Jadi itu protokol yang bisa membuka semua komunikasi antar platform atau antar hardware ataupun antar yang berbeda, gitu, ya, OS yang berbeda misalnya. Nah, kalau kita bicara tentang media transmisinya, ya, transmisinya beragam, ya, sangat beragam, gitu, ya. Karena kita bicara wireless, maka ya teknologinya adalah salah satunya kalau di sini ya GSM teknologi, gitu, ya. Jadi di situ ada, ya, BSC, ada MSC, gitu, ya. Di mobile itu sendiri, ya, komunikasinya, ya, sekarang sudah mau 5G malah, ya, jadi begitu kira-kira. Jadi kita akan bahas lebih detail kayak begitu, ya. Mobile application juga sekarang merambah ke financial service, ya, memiliki potensi mengubah perangkat mobile menjadi alat-alat bisnis, menjadi alat untuk pembayaran, ya, dan kartu kredit, gitu, ya. Membiarkan perilaku menggunakan pengguna transaksi keuangan dengan perangkat mobile setiap saat dan di mana saja. Kita sekarang membeli dengan mudah, ya, nggak usah pakai konfirmasi-konfirmasi, ya, perangkat vendor-vendor finansial itu sudah ngegabung, sudah ada akses ke data-data transaksi di bank, sehingga kemudian apa yang kita kirimkan sebagai konsumen ke mereka sudah langsung bisa dicek. Dulu mungkin awal-awal kita jualan kan kita disuruh mengirimkan bukti transaksi, lalu dari situ baru ketahuan. Ya, sekarang udah nggak begitu lagi, ya. Nah, ini juga beberapa contoh, ya, gitu. Bagaimana proses pembayaran, ya, yang bisa dilakukan memanfaatkan mobile, gitu, ya. Situ ada wireless
e-wallet ya, yang banyak ya. Nah, kalau boleh disebut merek misalnya ada OVO, ada Dana, ada GoPay dan seterusnya ya gitu. Terus ada juga wireless electronic payment ya gitu. Jadi, mulai dari meteran parkir atau misalnya tempat jualan minum ya, mesin minuman gitu ya. Gitu. Ya, wireless bill payment juga termasuk ya, kita bisa bayar bayaran lewat internet ya. Sekarang kita bayar PBB, gak bayar untuk kendaraan bermotor gitu dan seterusnya, kita bisa menggunakan itu ya, bayar asuransi dan seterusnya. Cukup dari mobile ya. Gitu. Ada juga micropayment ya, pembayaran garasi, parkir, restoran, toko dan seterusnya ya. Gitu. Dan macam-macam ya, dan m-banking tentu saja ya. Jadi cukup banyak yang bisa kita buat untuk finansial gitu. Ya, termasuk juga untuk jualan ya di sini ya, belanja dari perangkat nirkabel ya, ada beberapa ini di situ ya. Bisa melakukan lelang pula gitu ya. Sekarang belanja online itu sekarang sangat mudah begitu ya, dan sangat cepat gitu ya. Bisa kita beli sekarang, beberapa jam kemudian barangnya bisa datang juga ya gitu. Jadi ada satu kolaborasi antara ya transaksi keuangan ya dengan inventory barang-barang yang ada di sana, dan juga dengan para pengantar barangnya begitu. Ya, gitu. Jadi itu yang membuat sekarang menjadi lebih cepat ya. Dulu mungkin kita masih harus tunggu seminggu, 3 hari, seminggu dan seterusnya ya. Walaupun yang nunggu 2-3 hari masih ada aja sekarang. Ya, tapi kita kadang-kadang bisa tuh ya, dalam 1 hari ya, kita belanja pagi, sorenya sudah dapat ya. Juga lelang online ya, kalau teman-teman pernah ya melakukan suatu proyek bersama pemerintah ya, sekarang ada satu ada satu sistem ya, namanya LPSE kalau nggak salah, untuk melakukan suatu lelang pekerjaan ya, untuk online gitu ya. Nah, selanjutnya mobile intra-business dan enterprise application ya begitu. Ya, ini bisnis sekarang orang sudah menggunakan sudah menggunakan mobile ya gitu. Jadi pekerjaan kantor sudah memanfaatkan mobile ya. Ini contohnya sebagai ilustrasi aja ya, ada alat-alat support buat pekerja-pekerja yang mobile gitu ya. Peralatannya sudah banyak di situ ya. Gitu. Terus apalagi di sana ya? Ada kamera ya di helmnya gitu ya. Mungkin kita juga bisa lihat tuh di tentara-tentara ya, Amerika, di film-film ya, ataupun di dunia nyatanya gitu ya. Mereka banyak sekali peralatan atau perangkat-perangkat di helmnya. Kemarin saya juga pernah dapat ya suatu tawaran gitu, gimana caranya tuh ya, tolong helm-helm kami tuh ya dari tentara gitu, supaya seperti ada kaca spionnya gitu ya. Gimana caranya supaya tentara itu nggak usah ngelihat ke belakang, jadi orang yang ada di belakangnya bisa terlihat dari helmnya gitu ya. Kemarin saya sempat ada obrolan ringan gitu dengan ya, tentara gitu ya, gimana itu bisa disupport nggak yang kayak begitu gitu ya. Itu sebagai contoh aja ya. Nah, jadi memang aplikasi ini memang akhirnya terkait dengan intra-business workflow itu ya. Jadi bisnis prosesnya itu terjadi perubahan gitu. Ya. Ada suatu yang sangat berbeda antara sebelum suatu organisasi atau suatu perusahaan terjun memanfaatkan teknologi wireless ya. Dan setelah terjun itu sangat beda ya gitu. Ada perubahan culture juga, ada perubahan prinsip-prinsip dasar ya.
Dan tentu saja ada apa namanya garis-garis baru ya, garis-garis besar yang perlu kita buat untuk mengamankan gitu ya. Sekarang kan orang-orang sudah mungkin ya dari kantor ya dikasih tab misalnya ya, dikasih apa namanya peralatan ya, peralatan-peralatan yang bisa terkoneksi dengan data-data yang ada di data center kantor dan seterusnya ya, menggunakan login ya, menggunakan berbagai macam ya proses autentifikasi begitu ya. Nah, tentu saja itu kemudian ya harus ada bisnis proses baru untuk mengamankan perangkat-perangkat tersebut gitu ya. Jangan sampai misalnya ya. Nah, sekarang misalnya begini ya, salah seorang kawan yang bekerja di suatu maskapai penerbangan ya, dia tugasnya adalah membuat aplikasi-aplikasi mobile ya yang bisa dipasangkan ke mana, ke suatu tab gitu ya, tablet ya, suatu komputer tablet ya. Sehingga kemudian tablet ini ya dibawa oleh pilot ya, kemudian di mana di kokpitnya itu ada buat koneksi tablet tersebut gitu ya. Jadi sebelum berangkat si pilot itu lapor ke bagian penerbangan ya, bagian penerbangan, lalu dia akan dapat rutenya. Rutenya itu kemudian dimasukkan ke dalam tabletnya. Kemudian tabletnya langsung begitu dia ada di kokpit ya, dia hubungkan dengan komputer yang ada di pesawat, lalu kemudian dia download rute dan seterusnya, kemudian dia berjalan. Nah, tablet ini kan dibawa-bawa oleh pilot gitu. Jangan sampai oleh anaknya pilot, tabletnya diinstal game apa gitu, sehingga pada saat dia melakukan download ya informasi ke pesawat jadi bisa bermasalah karena tiba-tiba ada malware di sana dan seterusnya gitu. Bisa kacau itu penerbangan kalau begitu ya. Nah, berarti ada apa di situ? Ada kebijakan baru, kebijakan-kebijakan. Ada culture-culture baru. Bagaimana data penting dari perusahaan itu ya harus dapat dijaga apa namanya? Dijaga keakuratannya, dijaga integritasnya ya dan seterusnya. Ya, jadi gitu. Itu dari satu aspek security ya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang terkait dengan model bisnis ya, business to business ya, secara mobile ya, dan supply chain application ya. Ini suatu apa namanya integrasi ya. Bahkan ini bisa lebih dari sekedar integrasi, tapi juga interoperability gitu ya. Jadi gimana caranya business to business itu bisa berjalan melalui mobile gitu ya. Ini prinsip supply chain management gitu ya. Ada material dasarnya ya, bahan baku ya gitu. Ada komponen-komponen mesinnya, lalu proses fabrikasinya, lalu hasilnya kemudian produk-produknya di mana dikirim ke retail-retailnya gitu, sampai dari retail sampai ke konsumen. Ya, supply chain ini suatu yang rumit ya gitu. Ya, jadi dan informasi ini bukan hanya dari atas ke bawah gitu, tapi juga dari konsumen itu ada feedback gitu. Sehingga perusahaan bisa mengetahui ya produk-produk apa yang harus disediakan di wilayah supermarket yang mana gitu ya. Kan kehebatan retail sekarang itu adalah mereka bisa mendeteksi produk yang banyak diminta gitu ya. Nah, itu kita bisa ya, itu yang namanya supply chain management. Itulah yang kemudian digunakan sebaik mungkin, yang akhirnya mempengaruhi juga raw material apa yang banyak dibeli, komponen apa yang harus selalu bekerja di dalam proses fabrikasinya gitu. Sehingga mereka jadi efektif membuat apa. Itu kan ilmunya ada riset operasional ya. Gitu. Ya, coba dibaca-baca lagi. Kita bisa mengira-ngira, memprediksi ya gitu.
ya, dan saking banyaknya data sekarang proses-proses itu bisa dilakukan secara otomatis, ya, dengan mengambil banyak data, ya, dengan prinsip-prinsip big data sekarang, ya, gitu. Di apapun diambil, bahkan dari sosial media itu menjadi informasi yang sangat berarti bagi siapa? Bagi si produsen itu tersebut, ya. Jadi dia akan melihat behavior, user behaviornya, ya, bulan apa, musim apa, ya, jus jeruk atau jus mangga, ya, yang paling banyak diminta misalnya, ya, misalnya begitu, ya. Supply chain management itu. Ya, kalau kayak begini sih sebenarnya apa namanya? Ini sangat keuntungannya sangat sangat luar biasa nih, ya. Karena jadi efektif semua proses yang terjadi di dalamnya, ya. Nah, sekarang juga ada yang namanya mobile consumer and personal service application. Ya, kita bisa ngerasain sekarang semuanya secara personal kita bisa rasakan, ya, gitu. Misalnya telemedicine misalnya, ya, telemedicine, ya, gitu. Mobile games, hotel service, ya, kita beli tiket, kita beli apa, ya, semuanya personal. Nggak ada urusan lagi kalau misalnya agen-agen perjalanan, ya, melalui perantara mereka. Ya, perantaranya itu software itulah, gitu. Ya, perusahaan software itu, ya, bisa kita akses, tidak perlu datang ke mana gitu, cukup dari mobile application aja, ya. Kita bisa pakai apa, non internet mobile computing ada juga tuh, ya, smart card, ya, toll card, ya, sekarang pakai e-toll gitu, ya. Itu juga mempermudah gitu. Tapi juga masih apa namanya, kontra, ya, masih ada aja orang-orang yang kurang, ya, tapi sekarang sudah dipaksakan di mana-mana ada jalan tol, di jalan bayar tol itu mudah gitu, ya. Dan macam-macam, ya. Other mobile computing service, ya. Ada berita, ada ramalan cuaca, ada sport, ya. Sekarang dengan HP kita tempel di mana kita, di tangan kita jalan atau kita lari atau kita naik sepeda itu bisa terukur semua, sampai detak jantung, sampai apa namanya, keadaan fisik kita bisa terrecord dan bisa kita analisis gitu, ya. Itu juga sebenarnya tantangan buat kita, ya, perlu kita pikirkan, ya, bahwa vendor-vendor itu kemudian kan, ya, secara apa namanya, istilahnya apa, kita kan jadi terpaksa rela gitu, ya. Data-data pribadi kita, ya, bahkan data tidur kita itu dikirim kemana itu, ke data mana, ke server mana gitu, ke servernya para vendor. Server para vendor ada di mana? Ada di negerinya gitu, ya. Kalau aja saya misalnya ada 1 juta orang saja, ya, yang mengaktifkan sensor-sensor, ya, lewat gelang misalnya, dia punya gelang, ya, 1 juta orang Indonesia punya gelang yang bisa melihat keadaan fisik dari siapa, orang pemakainya gitu, ya. Jadi dia bisa panen 1 juta data itu, bisa kelihatan, oh hari ini orang Indonesia pada kurang tidur nih semalam nih gitu, ya. Jadi kelihatan pola-pola data. Nah itu juga perlu, ya, mungkin kita perlu regulasi juga pemerintah untuk mengamankan data-data pribadi kita supaya nggak lari keluar gitu, ya. Nah kemudian ada lagi yang namanya location based commerce, ya. Ya, bisa di situ hubungannya, ya, location based itu berbagi lokasi, ya, begitu. Ada lokasinya, ya, ada navigasinya, ya, ada trackingnya gitu, ada pemetaannya, ya, dan ada waktunya, ya, kita bisa memperkirakan. Ini location based itu contohnya mungkin ya Google aja, Google Map misalnya, ya, gitu. Ya, kita bisa bikin itu juga dengan tidak sulit sekarang, ya, gitu. Ya, kita bisa lakukan tracking. Kalau nggak salah kalau tracking itu harus bayar, ya, layanan itu. Dan ini, ya, location based commerce technology itu tentu saja menggunakan GPS salah satunya atau menggunakan GIS, ya, gitu. Geographical Information System, ya, GPS untuk location base-nya, ya. Terus Geographical Information System-nya dia melakukan pemetaan kepada map-nya, ya, gitu.
bersamaan dengan proses data-data lainnya gitu yang ada di sana. Sehingga kemudian kan mobile kita kan akan memberitahu gitu, ya, apa yang terdekat di sekitar kita misalnya, ya. Sekarang ada Google apa namanya, Google Talk ya, gitu, yang kita bisa berbicara saja ya, mana nih restoran paling enak di sini gitu, langsung dia tunjukkan, ya. Bahkan sekarang kita bisa bercanda gitu, ya, dengan Google gitu, ya. Ada nggak misalnya apa gitu misalnya. Nah gitu, ya. Bahkan ini yang kayak begini-gini ya, termasuk di situ emergency calls ya, telematics and telemetry application yang bisa digunakan di mana, di laut atau di mana sebagai navigasi gitu ya. Gitu. Nah sekarang kita bicara pervasive computing ya, dari mobile application menjadi pervasive computing ya. Pervasive computing itu syaratnya apa? Komputer itu tersebar sensornya, bisa mengambil informasi-informasi dari lingkungan, bahkan dari manusia, kemudian dia mengolah informasi itu, dan kemudian dia bisa memutuskan tindakan apa, gitu. Ya, tindakan apa yang diambil. Gitu. Makanya ini sebenarnya cocok banget dengan yang disebut dengan smart city. Gitu. Dengan semua yang ada judul smartnya di depannya. Gitu. Itu ada contohnya. Smart home, smart car, ya, smart school, smart office misalnya. Ya, lebih luas lagi smart city. Ya, lebih luas lagi smart nation. Gitu. Ya, jadi begitu, ya. Jadi ada interaksi manusianya di sana, ada komputernya, kemudian terintegrasi itu satu sama lain, ya. Jadi sebuah dunia di mana hampir setiap benda memiliki apa? Kekuatan pemrosesan dan kemampuan komunikasi melalui kabel atau jaringan kabel ke jaringan global internet, ya. Jadi itu ya, memungkinkan manusia bisa berinteraksi dengan cara yang lebih alami, bisa berbicara, bisa bergerak, menunjuk, menyentuh dan seterusnya, ya. Gitu. Nah, ini ya terkait dengan aplikasi pervasive computing. Di rumah kita bisa ya untuk listrik, untuk manajemen energi, ya termasuk pengendalian air ya dan seterusnya, ya. Terus di kantor misalnya ya ada smart appliance ya, bisa retail untuk jual beli, manufaktur, home intranet gitu ya. Itu untuk berbagai macam kombinasi pekerjaan di sana ya. Smart car juga seperti itu, bahkan sekarang ada mobil yang driveless ya, gitu. Driverless gitu. Nggak perlu disetirin lagi, cukup aja kita berangkat ya, kita mau ke mana gitu misalnya ya. Dan tentu saja sekarang banyak yang namanya smart thing, barcode ya, auto ID dan RFID. Nah ini mungkin kita perlu garis bawahi ini ya, bagi kita-kita yang ada di sini. Coba didalamin ini tentang smart thing ya. Sekarang kita bisa pakai RFID di mana-mana ya gitu. Ya, baik itu dynamic ataupun yang static gitu ya. Itu juga cukup sangat sangat berguna gitu ya, sebagai implementasi dari itu tadi ya, pervasive computing. Smart school juga ya, mulai banyak konsep-konsepnya ya. Ada collaboration learning ya, ada teknik-teknik pembelajarannya juga mulai bermunculan, pembelajaran berbasis teknologi gitu. Ya, ini kita juga sekarang sedang mengalami nih gitu ya, kita dipaksa untuk melakukan percepatan. Bagaimana kita masih bisa berkomunikasi di sini ya, bisa melakukan proses belajar mengajar di situasi yang tersebar seperti ini gitu ya, gitu. Begitu juga smart office ya, mungkin kawan-kawan di kantornya juga yang work from home itu juga ada proses perubahan-perubahan besar tuh ya, work from home gitu. Ya, dan digital city ya gitu, dan banyak sekali. Nah juga memang di sini perlu kita
tantangan ya, tantangan proses implementasi hal-hal tersebut ya, gitu. Tantangannya adalah mungkin masalah kegunaannya gitu ya. Bagaimana kita bisa menjaga 3 dimensi ya dari penggunaan ya, tetap efektif, tetap efisien dan memberikan kepuasan pada penggunanya. Ya. Terus yang selanjutnya juga yang perlu diperhatikan adalah kode etik dan legalitas ya. Itu juga suatu yang apa namanya? Kritikal, suatu kritikal bagi kita gitu ya. Karena kita ngambil data, ya, data setiap hari, data pola hidup gitu. Itu sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Kadang kita belum juga menyadari suatu data yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun itu harganya seberapa gitu. Tapi sekarang sih orang-orang udah mulai melek karena ada ya ilmu baru gitu, jadi profesi baru yang namanya data science. Ya, jadi betapa berharganya data gitu. Ya. Kemudian ada tantangan pada saat kita melakukan produksi atau pembuatan penyusunan ubiquitous system atau pervasive system ini gitu. Ya, infrastruktur komunikasinya bisa nggak gitu. Ya, gitu. Misalnya ya itu juga salah satu tantangan. Ya, sensornya mahal nggak? Ya, harganya gitu. Ya, dan sebanding nggak dengan harganya, dengan apa manfaat yang kita bisa ambil gitu. Ya. Dan ada beberapa teknis batasan-batasan ya terkait dengan mobile computing dari vendornya ya, dari internet di Indonesianya ya dan seterusnya ya gitu. Nah ini mungkin yang perlu digarisbawahi, ini batasan-batasan. Bandwidth itu terbatas ya, maka gunakan dengan bijak ya. Nah sekarang kita juga kan cuaca alamnya luar biasa ya, ada bisa membuat gangguan dalam transmisi. Nah sekarang kita jualan-jualan kayak begitu gitu ya. Kita melakukan lelang-lelang di internet ya, kita melakukan pinjam duit di internet gitu. Sekarang secara hukum bagaimana gitu? Ini kalau udah berurusan dengan uang itu ada potensi untuk terjadinya apa? Terjadinya konflik. Ini kalau nggak diatur oleh hukum atau hukumnya masih abu-abu, kita juga harus hati-hati. Gitu. Ya. Batasan antar muka dengan manusia, ya interface dengan manusia. Ya, manusia juga kadang-kadang capek. Ya. Jadi dari orang-orang yang aware terhadap anak, ini aja sekarang udah mulai itu anak-anak sekarang yang sekolah dari rumah yang terpaksa harus buka gadget berjam-jam ya. Jadi ya ini anak saya pada senyum semuanya di sini. Ya, ada ada ancaman terhadap matanya gitu. Ya, matanya terpapar sinyal terpapar kontras atau kecerahan dari gadget yang berlama-lama ya, matanya kering, nanti bisa ada gangguan gitu, pusing dan seterusnya ya. Ya, termasuk kalau antarmuka yang terkait dengan software itu ada ilmunya sendiri ya. Sekarang bahkan semua software dibikin semudah itu ya. Jadi jangan bangga ada balita bisa main game. Jangan bangga, bukan balitanya pinter, tapi karena interface-nya luar biasa. Bahkan balita pun bisa paham cara makainya. Ya, itu misalnya begitu. Terus akurasi GPS-nya, standar keamanannya, konsumsi daya, ya, potensi-potensi bahaya kesehatan dan kompleksitas sistemnya. Itu juga batasan-batasannya, ya. Nah, itu ya yang terkait dengan bagaimana melakukan implementasi dari ya mulai dari mobile computing sampai ke pervasive computing ya. Jadi itu topik pertama. Sekarang udah mau jam 9 aja nih ya. Gitu.
Nah, saya lebih apa namanya di presentasi yang kedua ini, gitu ya. Ini lebih detail membicarakan tentang komunikasinya, sebenarnya, ya. Ya, nanti detailnya mungkin bisa dibaca sendiri ya, gitu. Jadi sebelum saya melanjut ke sini, ya, saya di sini apa namanya sudah menyediakan classroom ya yang bisa diakses oleh kawan-kawan semua ya. Jadi sebentar saya pindahkan dulu ya. Nih ya. Ini kodenya untuk masuk ya. Kodenya nih sekali lagi nih bisa lihat nih ya. Catat nih kodenya. Silakan nanti buka ke alamat ini Classroom Google ya. Dari situ kemudian nanti tinggal tambah ya, ada plus di sini kalau nggak salah kanan atas ya. Silakan tambah terus pilih masukkan kode ini gitu tadi ya, kode yang saya bagikan ini ya. Di sana saya sudah apa namanya membuka ya 3 topik ya, karena 3 pertemuan kita ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua bicara tentang komunikasi, dan yang ketiga tentang sensor ya, gitu. Nah, jadi setiap apa namanya di sini semua tayangan yang saya berikan itu sudah ada di sini ya, tinggal di download aja nih ya, gitu materialnya. Tapi setiap bagian ini ada diskusinya nih, gitu ya. Ada pertanyaan, terus silakan jawab aja ya, gitu. Karena dicatat sebagai apa namanya kehadiran di dalam kelas ini. Jadi saya absennya begitu caranya ya, gitu. Silakan tulis pendapatnya, gitu ya. Ada pertanyaan di sini, diskusi. Jadi setiap bagian ini di sini juga ada diskusinya ya, bagian pertemuan kedua ya. Pertemuan yang ketiga juga ada diskusinya ya. Sorry, yang sebelah sini ya. Jadi gitu. Nah, silakan itu jawab ya, jawaban boleh ngambil dari mana saja, nggak ada masalah. Tapi yang penting itu ya, nanti di bagian akhir perkuliahan saya akan kasih tugas akhirnya ya, gitu ya, untuk ujiannya ya. Jadi ujian detailnya akan saya upload juga besok di classroom ini ya, instruksinya ya. Saya kasih waktu sekitar 10 hari untuk mengerjakan ujiannya ya, terkait dengan mata kuliah ini yang saya ambil. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke presentasi ya, gitu. Ini presentasinya cukup banyak ya, saya akan cepat saja ya. Jelas ya, suara saya jelas dan instruksinya jelas ya, bisa diterima ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, kalau kita bicara tentang ya, dari wireless to passive ya, gitu, atau ubiquitous ya, communication ya. Nah, jadi ini ada isu-isu ya. Ya sih, cuma ini mungkin kalau kita mau bicarakan detail secara teknis memang agak sulit waktunya karena kita memang terbatas pertemuannya ya. Tapi ini adalah ada beberapa hal yang apa namanya penting di sini ya, yang terkait dengan bagaimana wireless itu bisa menunjang aktivitas proses yang ada di ya ubiquitous atau pervasive computing ya, jadi begitu ya. Ada beberapa istilah di situ ya, begitu kira-kira. Jadi yang namanya wireless network ya, ada yang ya selular ya. Sini nih ada yang selular, ada yang ya menggunakan wireless LAN, ada yang menggunakan ya hawk network ya. Semuanya ada tergabung di satu backbone ya, kemudian itu bisa berkomunikasi satu sama lain ya. Begitulah kemudian wireless membuat kita terkoneksi satu sama lain ya. Nah,
Wireless ini juga berkembang sangat luas gitu ya. Sekarang tentu saja yang paling memungkinkan terjadinya pengembangan itu ya selular ya, cellular system ya. Sekarang udah masuk ke generasi kelima gitu ya. Dan kemudian sensor pun jadi sensor network gitu. Wireless sensor network tambah lagi tuh gitu ya. Jadi tadinya jaringan sensor tambah lagi jaringan sensor tanpa kabel. Nah, itu juga masuk yang ke depan. Ya. Jadi ini juga termasuk nih apa namanya? Ada satu project ya yang ingin menyambungkan semua jenis wireless yang berbeda sehingga bisa punya satu kesatuan yang sama. Ini saya pernah terlibat ya di satu project menyatukan universitas-universitas gitu, di Indonesia, tapi sekarang belum lanjut juga gitu. Jadi misalnya begini ya, kawan-kawan dari STIK misalnya untuk bisa akses internet lewat kampusnya gitu ya, kan di situ ada username sama passwordnya ya sebagai student misalnya gitu. Lalu misalnya di Gunadarma juga begitu sama ya, di Gunadarma ya kita mau dapat akses internet dan melihat apa-apa itu kita pakai yang namanya autentifikasi student gitu. Begitu juga di UI, begitu juga di ya Gajah Mada sana, begitu juga di ITS, ITB dan seluruh universitas di Indonesia gitu. Tapi kan andai kata misalnya saya dari Gunadarma, bukan saya lah, mahasiswa dari Gunadarma, mampir ke kampus TIK, lalu dia masukkan username sama password Gunadarmanya untuk bisa akses komputer atau akses internet di STIK, kira-kira bisa nggak? Belum bisa gitu ya. Nah waktu itu saya terlibat, pengen menyambungkan begitu. Jadi misalnya saya dari Gunadarma tiba-tiba harus datang ke ITS, saya cukup pakai login Gunadarma, ya di ITS kemudian kita bisa mengakses yang ada di itu ya, namanya inherent project waktu itu namanya. Sayang tuh nggak gabung tuh, kita udah punya jalur komunikasi antar universitas gitu ya. Waktu saya dulu sempat sekolah di sana gitu, di negerinya Napoleon ya, ada yang bayarin alhamdulillah itu di sana. Saya bisa akses ke mana-mana gitu, udah ada sistemnya antar universitas yang lain gitu. Walaupun saya loginnya sebagai login di mana? Login di universitas saya gitu ya. Jadi begitu kira-kira ya. Nah, itu juga menjadi apa namanya? Ya future wireless network sih sebenarnya ya. Sebenarnya udah nggak future lagi, udah kita bisa rasakan gitu ya. Dan ini masuknya ke wilayah banyak gitu ya. Jadi wireless itu bukan hanya di mana, bukan hanya di rumah atau di satu kantor, tapi juga ke jalanan gitu ya, di itu future. Jadi ini mungkin sebagai apa namanya gambarannya, berapa istilah-istilah yang terkait dengan uh, komunikasi ya gitu. Wireless internet access ya, generasi seluler yang makin lama makin tinggi. Wireless ad hoc network ya, sendiri ya. Sekarang agak kaget juga ya begitu kita ketemu segerombolan anak SMP bawa HP ya, masuk ke dalam kafe gitu ya, mereka mesen teh manis aja gitu, itu ada gerombolan anak-anak gitu ya, mereka sibuk sendiri dengan gadgetnya tuh gitu. Begitu kita masuk buka laptop ya, kan mumpung lagi di mana, mumpung lagi di kafe lagi santai-santai, saya buka ini ya YouTube lah gitu, nonton sedikit lah gitu sambil minum kopi misalnya gitu ya. Tiba-tiba anak-anak itu nyamperin ya, Pak please kami lagi ngapain gitulah, nggak ngerti ya gitu, jadi jangan buka YouTube dulu ya supaya kita nggak terganggu konektivitinya. Wah hebat banget ya gitu ya, orang-orang sudah mencari wireless ad hoc network di mana-mana sekedar supaya bisa apa namanya terkoneksi ya gitu, melakukan pekerjaan-pekerjaannya atau bahkan untuk main game online gitu. Itulah yang kejadian sekarang gitu ya. Orang pencari ya
pencari bandwidth, ya, gitu. Para pencari bandwidth, gitu. Bukan para pencari surga ini, gitu. Ya, para pencari koneksi, gitu. Ya. Nah, nanti pertemuan yang ketiga nanti saya akan bicarakan tentang wireless sensor network nih, gitu. Ya. Ini ada wireless entertainment, ada smart home, ya, ada automatic highways, ya, gitu. Jadi apa visinya, ya, wireless communication di era pervasive computing ini? Visinya itu adalah, ya, setiap waktu, ya, di semua tempat, di mana saja, gitu. Ya. Apain itu di sana, ya? Setiap waktu apa? Terjadi komunikasi yang meningkat, enhancement-nya meningkat. Ya. Mungkin kita sekarang masih menemui banyak blank spot, gitu. Tapi kemudian, ya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ya, atau bahkan beberapa bulan, gitu, blank spot itu sekarang udah hilang, gitu. Karena apa? Karena selalu di-enhance. Oleh siapa? Oleh vendor-vendor ataupun oleh orang-orang yang terlibat di sana. Ya, untuk spread informasi, gitu. Ya. Terus bisa juga, ya, yang namanya communication tuh always on. Selalu on. Nggak boleh mati sedikit pun, gitu. Ya, gitu. Jadi selalu ada network, ya, selalu ada jaringan dimanapun user berada, ya. Dan juga yang namanya wireless communication masa depan itu mensupport keberagaman, ya, heterogeneity dari apa? Dari teknologi apapun yang ada di dalamnya. Dan kalau bisa kita nggak usah repot-repot lagi. Dulu kan kalau mau akses kemana kita pakai modem, terus setting dulu modemnya, setting dulu segala macamnya. Nah, ini sekarang diharapkan bisa secara otomatis itu, ya. Cukup kita nggak tahu lah di interface, ya. Jadi biarkan mobile devices kita bekerja sendiri, mencari sinyal, kemudian melakukan handshaking, dan kemudian terjadilah komunikasi. Nah, itu semuanya pengen kita sebagai usernya cukup tidak perlu tahu lagi itu, gitu. Ya, gitu. Ya, dan apalagi misalnya selalu sih yang namanya user perlu selalu minta lebih, gitu, ya. Terutama aplikasi-aplikasi yang apa? High data rate dan punya variabel QoS-nya, quality of service-nya. Ya, seperti sekarang kan streaming video, ya, apa yang kita alami sekarang? Real time communication. Beda cuma beberapa milidetik saja, gitu. Ya, gitu. Ya. Hanya di sini memang teknologinya sekarang isinya apa? Video, audio, ya, mobile TV dan seterusnya. Kita apa namanya? Ya. Kita senang, ya, dulu kita berhemat-hemat bandwidth, ya, tapi sekarang ada teknologi berkecepatan tinggi, kita lupa bahwa kita sudah boros bandwidth, gitu. Ya. Nah, itu kalau kita udah mulai menjadi pengelola suatu organisasi, itu harus dihitung yang begitu-begitu, ya. Seberapa banyak orang tidak melakukan tugas kantornya tapi malah memanfaatkan internet untuk yang lainnya, gitu. Itu juga harus dihitung secara efektif karena penggunaan bandwidth harus dibayar, gitu. Ya, apalagi yang ditonton video, yang ditonton adalah streaming multimedia, gitu. Kan semuanya boros semuanya, ya, gitu, ya. Termasuk ini, ya, termasuk video conference, ya, gitu. Jadi mereka bersaing, apakah Zoom, apakah Webex, apakah Google Meet, ya, apakah yang lainnya, gitu. Mereka bersaing untuk menyediakan layanan yang apa? Yang paling simple, paling murah, gitu. Dengan kompresi video yang terbaik, paling kecil, tapi kualitas tetap baik, tetap bagus, gitu. Ya, gitu. Ini ada beberapa contoh target lah, gitu. Suatu LTE, ya. Pengennya, gitu, ya, 100 Mbps download, 50 Mbps upload, misalnya. Ini sekarang kalau kita di rumah pakai apa? Fiber optik, ya.
Ya kan paling kecil berapa? 30 ya, 30 Mbps. Ada yang 50 Mbps. Kalau ada yang pakai paket-paket game 100 Mbps. Mantap gitu. Ya harganya makin lama makin mahal gitu. Saya juga ini sebagai apa namanya? Sebagai apa ya? Sebagai dosen lah, dosen pendidik gitu yang juga misalnya peduli dengan lingkungan gitu ya. Saya juga punya tugas sebagai apa Pak RW gitu ya. Saya juga terpikir gitu di masa pendidikan yang kita memanfaatkan internet ini kan nggak semua orang punya internet di rumah kan begitu. Apakah kita perlu akses membuka akses RT RW net sehingga satu RW bisa nge-share connectivity ya, membantu ibu-ibu daripada menggunakan apa kuotanya, menggunakan mobilenya masing-masing. Kenapa kita nggak sharing aja rame-rame gitu ya di kampung kita untuk melakukan pembelajaran ini? Rasanya jadi murah tuh sebetulnya ya gitu. Nah, tentu saja kita harus perhatikan juga apa namanya aturan-aturan penyewaan gitu ya, penyewaan bandwidth dari vendor-vendor yang ada seperti Telkom atau apalagi tuh First Media, masih ada nggak First Media ya gitu, atau apa lagi yang lainnya lah gitu. Apakah boleh gitu di share se RW atau se RT lah gitu. Itu juga maksud saya sudah mulai banyak ya keluhan dari orang-orang tua murid yang punya 4 anaknya, yang punya 5 anaknya, ya. Dan setiap anaknya bergantian melakukan video conference menggunakan mobilenya gitu, perangkat mobilenya gitu, ya. Jadi ini biaya tuh, itu masuk ke dalam biaya, ya. Nah ini ada beberapa apa namanya design consideration of 4G yang kita apa namanya diinginkan gitu ya supaya bisa menunjang pervasive computing itu tadi ya. Jadi portable device, reasonable battery life ya. Jadi itu juga jadi tuntutan tuh ya gitu. Tapi kalau mau bisa menangkap selalu dan always on gitu kan, maka kan susah juga tuh baterai life kan harus selalu ini gitu. Itu makanya trade off-nya gimana tuh? Smart antena ya termasuk juga datanya dijadiin apa? Dikompresi gitu ya. Multimedia application low latency misalnya. Perlu bandwidth requirement ya kan gitu. Banyak itu kan cukup mahal gitu bandwidthnya. Maka harus ya high peak data rate ya, jadi harus maksimal penggunaannya. Ya, bandwidthnya itu ya bisa melakukan penjadwalan yang baik sehingga tidak boros ya. Ini kayak gini-gini nih yang low latency ini kan seperti kita memasukkan mobil-mobil ke dalam kapal feri misalnya mau nyebrang di Merak Bakahuni misalnya. Itu kan yang tukang parkir itu jago banget itu melakukan proses apa parkir sehingga kapal itu tidak miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Tapi juga yang bisa masuk ke dalam kapal itu banyak. Nah itu proses pengaturan bandwidth itu kan kayak begitu. Sistemnya harus efektif. Sekali dia lempar paket, paketnya full. Nggak pernah ada satu kekosongan-kekosongan. Sehingga kemudian yaitu high peak data rate, flexible assignment dan seterusnya itu. Ya. Di internet akses harus bagus tuh, ya 4G ke atas tuh harus bagus, ya multi user operation, spectral efficiency, ya. Nah, itu masalahnya begitu ya. Jadi kalau saya punya vendor internet di rumah yang sangat cepat gitu, bagus, murah, jangan bilang siapa-siapa. Karena apa? Karena kalau dia udah mulai banyak yang ikut di vendor itu, maka apa? Ya, akan jadi lambat. Usernya banyak. Bandwidth-nya juga harus nambah harusnya gitu. Ya. Itu tuh restriksinya. Multi user operation itu sangat membebani bandwidth. Ya, gitu.
Ya, makanya kemudian harus pakai paket-paket mode itu operation ya, trade off-nya gitu. Ya. Nah, juga yang lainnya ya gitu. Coexistent with present service. Ya, ada service-service lainnya yang juga bisa apa namanya? Di dalam jaringan yang sama ya, misalnya begitu. Crowded spectrum, bahayanya itu. Interference potensialnya semakin tinggi ya. Gitu. Jadi itu kita harus perhatikan desain yang menjadi tuntutan dalam pervasive computing. Ya. Jadi tantangannya itu tuh, ya. Resourcesnya sangat terbatas, ya. Kapasitasnya juga, mediumnya juga terbatas, ya. Terus pola-pola trafficnya juga ya harus diatur. Gitu. User location yang tersebar juga itu juga perlu diperhatikan, ya. Ya, ada nggak ini yang harus cari sinyal, harus naik pohon dulu gitu, baru dapat sinyal gitu. Saya yang di Bogor ini dapat cerita yang kayak begitu juga gitu di wilayah-wilayah kabupaten, di pinggir-pinggir gunung gitu. Ya, ada yang tiba-tiba kuliah, tiba-tiba dia putus. Terus dia nge-WA gitu, ngasih tahu, aduh maaf, tadi saya ada di atas pohon, terus hujan, kata dia gitu. Jadi sekarang saya pulang dulu gitu, udah nggak dapet sinyal kalau di rumah gitu. Itulah contohnya misalnya. User location itu menjadi masalah juga gitu, ya, gitu. Jadi memang ini kerjasama antara siapa? Antara semua pemangku kepentingan, ya, dari pemerintah, dari warganya, dari vendornya untuk membuat infrastruktur yang cukup, gitu, ya. Nah itu challenge-nya, ya. Traffic yang bermacam-macam, ya. QoS constraint yang sangat besar, ya, gitu. Ini quality of service yang kita bisa pakai standar tinggi, tapi kenyataannya sulit dicapai di dalam kondisi-kondisi geografis kita misalnya. Ya, maksimum user number berapa banyak orangnya, maksimum network coverage ya, coveragenya berapa maksimumnya, itu tantangannya, ya. Gitu, minimize outage probability ya, kejadian putus yang membuat komunikasi tidak lancar gitu. Dan ini yang paling susah nih ya, user satisfaction itu juga gitu. Nah selain itu tantangannya ya, ini juga ada beberapa secara teknis yang perlu kita perhatikan ya, membuat komunikasi mobile itu jadi sangat terbatas. Pertama kita harus deal dengan noise. Noise ada di mana aja. Ya. Signal to noise ratio. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ini terkait dengan noise juga. Ya, ada multi-fat fading, ada interference dari sinyal lain, limited power yang terbatas gitu. Ya. Terus frekuensi selective fading ya, sangat banyak frekuensinya, fading antara satu sama lainnya juga bisa mempengaruhi kualitas sinyal gitu. Atau Doppler shift. Ya, karena apa? Karena gedung-gedung yang tinggi, karena proses-proses apa gitu ya. Saya pernah membuat membuka bimbingan gitu ya. Saya arahkan kawan-kawan mahasiswa S2 gitu untuk mengukur kualitas sinyal ya, dan apa pengaruhnya, ada pengaruh Doppler atau enggak. Jadi ini terkait dengan peletakan akses point wireless yang ada gitu. Ya, gitu. Itu juga contohnya kita akhirnya menghitung Dopplernya juga gitu. Untuk melihat seefektif apa akses point itu dipasang. Jadi di wilayah kampus apa kita telaah blank spotnya yang terjadi di mana saja. Nah, supaya dengan akses point yang ada berapa puluh itu bisa efektif mengurangi banyaknya blind spot ya dari komunikasi, maka posisinya ada di mana gitu. Nah, itu juga termasuk tuh ya, kita lakukan pengukuran. Nah, sekarang solusi yang sudah ada ini antara lain ini ada ya. Ada multiplexing dan multiple access teknik ya, OFDM atau OFDMA itu juga ada. Ini bisa didalami lebih lanjut ya, gitu. Ya. Terus
Intelligent user allocation. Nah, ini ada juga dynamic resource allocation dan packet scheduling. Ini ya satu protokol di networking ya yang kita pakai gitu ya, supaya user allocation itu mudah dilacak gitu ya. Integrated optimization ya, adanya cross layer optimalisasi ya. Link adaptation, adaptive modulation, encoding ya. Terus ada spatial multiplexing ya, MIMO ya. Terus cross layer design. Ini semuanya ada di level networking solusinya. Ya, gitu. Ya. Ini ada model atau satu arsitektur ya. Data source, data sink ya. Sini ada transmitter nanti ya. Terus ini lewat channel-channel ya. Sampai ke wilayah radio channel ya, diterima di demodulator, dibuka lagi ya sehingga dapat di sini. Ya. Jadi lihat semuanya ada di physical layer dan di atasnya di sini ada network layer. Link layer ya di atasnya ya. Link layer. Dan tentu saja nanti peralatan-peralatannya juga harus memahami, disusun dengan cara yang cocok dengan protokol-protokol komunikasi yang ada gitu. Ya. Dan kita juga karena ini sudah menggunakan internet ya, makanya kemudian OSI layer kita pakai juga ya. Jadi ini OSI modelnya ya. Terus ini ada beberapa proses karena wireless itu dinamik ya gitu. Itu juga kita harus karena variasi waktu dan variasi frekuensi ya, yang kita harus pilih-pilih juga frekuensinya. Maka kemudian kita harus deteksi itu dengan baik frekuensinya ya di channel-channel yang sudah kita tentukan gitu, ya. Nah, ini mungkin sebagai awal saja ya gitu. Ini masih banyak ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, karena ini sudah jam cukup larut ya. Itu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan terakhir sambil kita bahas tentang sensor ya. Nanti silahkan baca-baca ya lebih detailnya ya. Saya pikir untuk malam ini saya cukupkan dulu kali ya gitu ya. Gitu. Tapi sebelum saya tutup ada pertanyaan mungkin yang kita bisa diskusikan gitu. Atau ada pertanyaan tentang tadi yang kelas room itu tadi? Nah, silakan kalau memang ada. Hari ini ada berapa orang? 10 orang ya? Iya, boleh izin bertanya? Saya Widit. Ya, silakan. Berarti nanti untuk yang kode classroomnya bisa di-share di ketua kelas Pak ya, nanti kita supaya bisa akses. Ya, silakan. Itu yang pertama. Oke. Yang keduanya, kira-kira challenge-nya apa Pak ya untuk kedepannya untuk pervasive computing tersebut? Challenge-nya Pak? Challenge untuk pervasive computing. Untuk pervasive computing. Iya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus ya. Jadi tentu saja challenge yang pertama itu adalah bagaimana ya, kalau saya sih ya sebagai praktisi networking ya, saya lebih concern kepada keamanan datanya ya gitu. Jadi bagaimana data yang tersebar itu dari sensor-sensor yang kita pasang di mana-mana itu ya, integritasnya ya, itu confidentiality-nya dan seterusnya itu kita bisa kita bisa jaga gitu ya. Udah banyak sih artinya protokol-protokol ya, atau standar-standar keamanan yang bisa diterapkan di proses ini ya. Ada yang menggunakan enkripsi ya gitu, ada banyak ya. Enkripsi itu juga seperti si malakama juga gitu, karena makin bagus enkripsinya ya makin lama prosesnya gitu juga kan. Kita harus ada
trade off-nya juga gitu. Jangan sampai hanya sekedar ngirim data teks aja misalnya, harus prosesnya menghabiskan resources gitu. Ya. Makanya enkripsi itu belum sampai ke level bawah lagi, ke sampai data link apalagi gitu. Ya, masih mentok di network gitu. Level network kalau kita bicara OSI gitu. Ya. Jadi memang pertama mungkin security ya, itu tadi security. Ya. Yang kedua tadi ada beberapa yang tadi saya sampaikan ya di presentasi ini ya. Ini juga jadi tantangan ke depan juga nih ya. Tantangan ke depannya ya. Tadi saya juga udah ceritakan blank spot yang ada pada komunikasi mobile di daerah-daerah tertentu ya. Itu apa nanti solusinya gitu. Ya solusinya nggak ada lain ya, harus ada antena gitu ya. Ada antena atau ada jaringan lokal kabel sendiri misalnya nanti akan ke gateway sendiri gitu misalnya. Ya, jadi memang PR komunikasi itu karena hubungannya dengan infrastruktur yang begitu-begitu kan nggak bisa kita kita adakan sendiri gitu ya, kecuali organisasi kita cukup kuat untuk itu gitu ya, karena penyediaan infrastruktur itu lumayan besar nilainya gitu ya. Memang ada harga, ada teknologi, betul sih gitu ya gitu. Nah kalau memang kita nanti menggunakan teknologi tertentu, nanti begitu kita berkomunikasi dengan yang lain, apakah standarnya sama gitu ya. Pengakuan terhadap kita tuh kan itu QoS tuh, hard QoS constraint itu termasuk salah satunya ya. Dulu itu banyak sekali ya orang-orang yang pejuang-pejuang internet di Indonesia ya, misalnya dulu ya Pak Ono Purbo misalnya ya, ada kawan-kawan dari Batan ya yang menggunakan satelit ya untuk sekedar men-spread internet gitu ya. Karena apa? Karena wilayah geografis Indonesia yang sangat luas lautannya gitu, berpulau-pulau yang tersebar, itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan connectivity gitu ya, yang serius gitu ya. Ini misalnya kapal misalnya kapal nelayan misalnya ya. Sekarang kita mau nelayan itu terdeteksi ya dari suatu wilayah ya. Kalau kita bikinin alat pakai Raspberry Pi ya, terus pakai GSM modem, begitu nelayan melakukan mencari ikan jauh dari BTS terakhir di pantai, itu gimana kira-kira gitu? Hilang ya nelayannya, nggak terdeteksi itu. Makanya kemudian ada radio frekuensi yang menggunakan satelit kan, gitu. Memanfaatkan satelit itu juga jadi tantangan tuh. Alhamdulillah kemarin saya sempat ngobrol gitu ya dengan teman yang ada di Batam gitu. Ya. Kalau nggak salah ada suatu pengembangan suatu peralatan yang bisa digunakan untuk deteksi nelayan ataupun deteksi orang-orang yang volunteer bencana alam ya gitu. Bencana alam misalnya kan gempa, roboh semuanya infrastruktur komunikasi. Akhirnya gimana? Nggak ada komunikasi di sana, BTS mati, gitu. Akhirnya pakai alternatif komunikasi satelit yang lainnya. Nah, proses satelit ini bisa mahal, bisa murah, tapi sekarang kemarin saya hasil perbincangan itu bisa jadi project tuh, gitu sebenarnya. Bagaimana kita menciptakan komunikasi murah lewat radio frekuensi memanfaatkan satelit gitu. Dan di ujung sebelah sana ya di sentral kita itu bisa masuk ke internet juga gitu ya. Itu kira-kira bisa masuk ke wilayah data. Nah itu juga tantangan besarnya ya. Kita taruh sensor di laut, kita taruh sensor di gunung, kita taruh sensor di mana ya, kan semua sensor yang ada di pervasive computing ini apa, semuanya harus punya komunikasi gitu kan gitu. Nah, sekarang komunikasinya ada atau enggak, jadi tantangannya itu sebetulnya ya. Pertama security, dan yang kedua adalah
komunikasi, ya, infrastruktur. Jadi mungkin itu jawabannya sementara ini ya. Gitu. Ada pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau nggak ada ya kita cukupkan aja dulu ya. Insya Allah kita ketemu, kalau menurut jadwal sih pekan depan hari Jumat gitu. Tapi kalau memungkinkan kita majuin hari Selasa misalnya, nanti saya akan berkomunikasi lagi lah dengan ini ya, dengan perwakilan kalian ya di sana. Ya, jadi gitu. Baik. Nah, saya pikir saya cukupkan ya, udah 9:30. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi, kalau nggak Selasa malam ya Jumat malam ya. Jadi gitu kira-kira. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.